Syukur alhamdulillah pada hari ini walaupun di luar cuacanya hujan, mendung, tapi mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk memulai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ya. Ini semester 3 ya berarti ya. Masih belum bisa ke kelas ya, belum masih ke kampus ya. Karena izin dari pemerintahnya belum ada. Tapi dari BAK sih ada ada pengumuman semester 3 perpajakan bisa hybrid, artinya bisa luring juga di kelas, tapi nanti masih dibicarakan dulu teknisnya ya. Karena ke kelas juga hanya setengahnya, tidak bisa semua. Jadi mungkin ya. Ntar ke depan gantian Anda bisa masuk di kelas sebagian online ya. Nanti ditukar-tukar ya. Tapi nanti kita lagi dibicarakan dulu gimana teknisnya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita memulai perkuliahan perpajakan 1 ya. Perpajakan 1 ini nanti akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan di Indonesia ya. Kenapa pajak ini sangat identik? Kenapa pajak ada di mata kuliah jurusan akuntansi? Karena pajak merupakan bagian yang identik dengan akuntansi, khususnya bidang finansial ya. Kenapa demikian? Karena di mana ada unsur akuntansi, maka di sana ada unsur pajak juga. Walaupun dalam konteks pelaporannya nanti akan saling bertolak belakang ya. Nah, di sini kita nanti akan membicarakan tentang kenapa sih harus ada pajak di sebuah negara gitu kan. Lalu kenapa sih ada pajak di Indonesia? Nah, ini yang nanti akan kita kupas bersama-sama mengenai pajak itu sendiri seperti apa. Karena nanti serinya untuk mata kuliah perpajakan ini ada 2 ya, bahkan 3 dengan konsentrasi ya. Jadi seri 1 ini, lalu ada nanti semester depan perpajakannya seri 2, kemudian nanti kalau ada yang masuk konsentrasi juga ada akuntansi perpajakan. Karena ada ini bidang skill yang harus dikuasai oleh jurusan akuntansi dan sangat jarang pada IDUKA ini ya, industri dan dunia kerja sekarang ini sangat jarang. Makanya ini akan sangat bermanfaat bagi Anda ketika nanti Anda sudah jadi sarjana akuntansi dibarengi dengan Anda mahir pajak lalu ada sertifikat akuntan pajaknya. Lebih bagus ya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya masuk ke perkuliahan, ke materi mengenai perpajakan, saya ingin menggambarkan dulu tentang teknis ya. Teknis perkuliahannya ya. Jadi untuk perkuliahan perpajakan 1 ini nanti saya menggunakan beberapa aplikasi dan mungkin juga bisa ada luring ya. Karena lihat di jadwal BAK semester 1 kebagian ada luring ya. Tapi tidak semua mata kuliah, dan kalau nggak salah luringnya itu mata kuliah perpajakan 1 deh kalau nggak salah. Ya, jadi ya nanti ada hybrid berarti ya. Hybridnya nanti kita ada kelas online, ada yang sifatnya online interaktif seperti ini ya. Jadi pakai Zoom meeting ini jadi interaktif, kita langsung berkomunikasi timbal balik. Ada yang sifatnya online satu arah, bisa saja satu arah tapi tidak interaktif langsung mengenai Google Classroom ya. Untuk yang interaktif online selain Zoom meeting, saya juga menggunakan Google Meet. Seandainya ke depan kalau dari Anda yang mengeluhkan masalah
Zoom meeting ini, gitu kan. Tapi kalau dari segi efektivitas, emang Zoom meeting ini sangat sangat baik, sangat bagus untuk bisa berinteraksi secara langsung mengenai perkuliahan. Ya. Tapi kita combine aja ya, combine aja. Kemudian WA Group itu sebagai sarana komunikasi secara verbal langsung, ya, artinya supaya secara langsung ada hal-hal yang harus diinfokan kepada kalian, atau ada yang mau bertanya, ya silahkan di WEGS itu dijadikan juga aplikasi untuk berkomunikasi, ya. Kemudian nanti juga ya kalau luring nanti mungkin kita masuk di kelas ke kampus, tapi ya kita lihat mungkin sikonya setengahnya. Jadi ini jumlahnya berapa ini? Ada 30 ya, bisa 15 masuk, 15 online gitu kan. Terus minggu berikutnya dibalik gitu ya. Yang online jadi masuk ke luring kelas, ya tadinya kelas di luring kita masuk online. Nah, itu beberapa aplikasi atau beberapa media pembelajaran yang akan saya pakai dalam konteks pengajaran mata kuliah perpajakan 1 ini. Kemudian hal-hal yang aturan yang harus Anda pahami supaya ya tadi efektif dan efisien, dan efektivitas, kemudian ya mungkin kualitas juga pembelajaran juga bagus, adalah etika Anda masuk dalam aplikasi, ya. Jadi satu saya terangkan dulu yang Zoom meeting ini ya. Yang Zoom meeting ini etikanya satu, tata tertibnya adalah Anda masuk minimal 5 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, ya. Kemudian videonya on, ya. Selalu, kemudian kalau ada hal yang berkaitan dengan trouble video on atau apapun, silahkan komunikasi di chatnya, ya, supaya nanti saya bisa ngabsennya jelas gitu ya. Ngabsennya jelas, kemudian Anda juga memperhatikan materi yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian kalau di Google Meet juga sama, intinya kalau pakai Google Meet, berarti kan Anda semua harus punya email ya. Kalau Zoom meeting ini kan nanti saya share alamat Zoom meetingnya, tinggal Anda masukkan, tinggal masuk Anda gabung. Google Meet juga sama, tapi syaratnya Anda harus punya alamat Gmail ya, alamat Gmail yang harus Anda punyai. Nanti juga sama interaktif. Kemudian untuk ya sama juga di Google Meet harus on kamera, audio disesuaikan. Kemudian untuk di Google Classroom, minimal sehari sebelumnya saya akan pemberitahuan, atau misalkan malam sebelum perkuliahan, kalau misalkan tidak online seperti ini, misalkan Google Classroom, Anda wajib memberikan komentar di daftar hadir, di komentar sebagai bukti daftar hadir, ya. Nama, NPM secara lengkap. Kemudian Anda wajib mendownload dan membaca materi yang ada dalam Google Classroom. Waktu komentar atau sebagai bukti kehadiran itu ada batasannya ya. Walaupun secara aplikasi bebas waktunya, tapi saya akan melihat waktu komentar tersebut. Misalkan, kalau misalkan sekarang jam kedua 9.40 sampai jam 12.10 ya. Nah, Anda kalau di Google Class ya, di Google Class tuh, di GC, maka Anda boleh dalam rentang waktu itu memberikan komentar atau memberikan daftar hadir. Silahkan di sana dari rentang waktu 9.40 sampai dengan 12.10, atau misalkan kalau jangkepkan dari mulai jam 9 sampai jam misalkan ya jam 1 lah siang pada hari itu, ya, akan saya anggap kehadiran Anda.
Tapi jangan sampai Anda lewat dari jam itu. Misalkan Anda masuk di jam 18 sore, apalagi di jam misalkan 20 malam baru masuk, atau bahkan sama jamnya jam 9, tapi hari berikutnya. Nah, itu akan kelihatan ya historisnya, karena ini kan sifatnya online, divulgasi juga ada, jadi akan kelihatan. Nah, saya anggap kehadiran Anda tidak ada, ya. Itu yang harus panggil Anda. Nah, itu beberapa tata tertibnya di Google Meet dan di Google Classroom, kemudian di Zoom Meeting. Dan Anda ya silahkan, di sini saya sebagai fasilitator materi menyampaikan secara kurikulum. Nah, ketika Anda tahu lebih tentang materinya, silahkan Anda bisa sharing di sini. Jadi jangan dijadikan patokan utama bahwa ini sumber dari saya menjadi yang validitasnya paling tinggi. Tidak, artinya monggo kita sharing saja ya. Dalam dunia akademik ini keilmuan tidak harus mutlak dari saya sebagai dosen, tetapi juga bisa saja pengetahuan itu ada dari Anda ya, tetapi dengan dasar-dasar yang jelas dan yang akurat kan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda segan, wah menurut saya mah Pak kayak gini, oke kita sharing apa dasarnya. Nah itu ya. Jadi Anda harus juga explore lagi, ya, explore ke yang lain semuanya, yang sampai tidak ada sama sekali komentar ya. Ini Arin Sadiah kenapa? Resna ada ya. Arin ada ya. Oke, jadi nanti materinya bisa kita sharing ya. Kemudian untuk nilai saya rasa sama aturannya dari akademik juga. Nilai akhir Anda yang dapatkan adalah merupakan kumulatif dari 3 kategori. Satu adalah kehadiran, bobotnya 1, aktivitas bobotnya 2, kemudian UTS bobotnya 3, dan UAS bobotnya 4. Nah, berarti kan UTS dan UAS berarti sangat besar bobotnya ya. Kehadiran walaupun bobotnya 1, tapi tetap itu menjadi kunci prasyarat Anda ikutan UAS. Jadi jangan ada kalanya nih mahasiswa itu perkuliahan nggak ada Google Classroom, tapi begitu UTS dia hadir, Pak saya mau UTS, Pak saya mau UAS. Nah itu juga harus diperhatikan. Ketika Anda kehadiran tidak mencukupi, ya mohon maaf, berarti Anda tidak bisa ikutan UAS, gitu ya. Atau ada kebijakannya misalkan, atau misalkan kalau misalkan ada jelas alasannya dan bisa diterima, ya bisa mungkin ikutan UAS, tapi mungkin dengan beberapa tugas tambahan, kan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai ujuk-ujuk UAS aja gitu kan, atau ujuk UTS gitu kan, perkuliahan nggak ada, atau misalkan Zoom meeting belum nggak pernah masuk, Google Meet nggak pernah masuk, di GC juga hanya namanya doang tanpa ada riwayat kehadirannya. Oke ya. Kemudian di setiap GC, Google Meet maupun di Zoom Meeting, mohon namanya jelas ya, nama aslinya. Jangan misalkan Nabila jadi misalkan Mary Andani misalkan ya. Kemudian misalkan Cep Heryana jadi Ronaldo. Nah, saya Bapak bingung nantinya misalkan ya. Rohmat Hidayat jadi misalkan Erik misalkan gitu. Nah, ya. Kartika misalkan jadi misalkan Susan kan gitu ya. Saya juga bingung ini siapa kan gitu ya. Jadi tolong nanti namanya Reja Pahroji misalkan. Jadi jangan Reja Rahadian. Aduh saya bingung ada artis masuk ke sini kan gitu ya. Misalkan gitu ya. Jadi tolong namanya harus nama asli ya. Nama asli supaya ke absen gitu ya. Kemudian kalau ada trouble, Pak saya jaringan ya monggo lah, nggak masalah ya.
Tapi jangan sampai juga jadi alasan klasik terus. Gitu kan, Pak, saya jaringan nggak bisa, Pak, saya kontak kamera, main game Mobile Legends mah terus bisa seumur umur kan gitu, jangan sampai seperti itu. Atau TikTokan mah terusan gitu, TikTokan terusan ya. Pas lagi kuliah, ya. Jadi monggo lah, saya juga tidak terlalu artinya saya memaklumi kalau misalkan masalah jaringan, masalah kuota. Tapi kalau nggak salah kuota udah ada yang masuk belum ya? Dari bantuan belum ya? Tapi sebenarnya udah mulai diaplikasikan ya. Ya mudah-mudahan sih secepatnya udah pernah masuk ya. Nah itu beberapa penjelasan mengenai relatif untuk perkuliahan di perpajakan 1, baik itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Wings, ataupun nanti secara luring. Untuk luring ya mungkin di kelas ya, bisa tetap. Tapi untuk yang luring di kelas, tetap prokesnya juga dijaga ya. 1, harus pakai masker dan kalau tidak mau pakai masker otomatis disuruh pulang lagi ya. Kemudian jaga jarak ya. Dan kalau merasa sakit jangan maksakan ya. Misalkan saya misalkan sekarang Alvira bagiannya luring di kelas di kampus, tapi nggak enak badan, pengen maksain, jangan dipaksakan ya. Nah, lebih baik yang sakit ya udah online saja, walaupun ya misalnya luring ya. Nah, itu beberapa aturan atau tata tertib yang bisa mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankannya, sharing supaya nanti perkuliahan ini lebih efektif dan efisien, dan harapannya adalah CPL dan CPMK-nya Anda bisa terima, kemudian nanti bisa memberikan dampak dan manfaat bagi keilmuan Anda ya. Ingat bahwa Anda calon sarjana, gitu kan? Kalau calon sarjana itu berarti ada impact atau ada khas atau ada ilmu yang bertambah terus pada diri Anda. Gitu kan? Ingat, ilmu itu bukan untuk siapa-siapa. Kebermanfaatan itu untuk Anda sendiri ya. Bukan jangan hanya ngejar status sama mahasiswa gitu kan. Tapi juga harus tetap ilmunya juga harus didapat, akan lebih sangat elegan ketika ilmunya yang didapat ya, dan Anda kebermanfaatannya bagi yang lain kan gitu ya. Nah itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum perkuliahan kita dimulai. Sebelumnya monggo ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya sekarang, monggo. Bapak, Ya. izin bertanya, untuk kuliah luring kan di edaran itu Senin sama Kamis ya Pak. Sementara mata kuliah perpajakan itu hari Selasa, berarti luringnya Selasa depan Pak. Nggak tahu nanti saya untuk itu nanti saya tanyakan dulu secara teknisnya ya kepada bagian akademik seperti apakah teknisnya, karena baru ada jadwalnya saja untuk jadwal tersebut, belum pada teknisnya. Walaupun dari waktu sebenarnya gini, fakultas kita, Fakultas Ekonomi Bisnis itu hanya kebagian 1 minggu itu luring itu 2 hari, yaitu Senin dan Kamis. Sedangkan hari-hari yang lain itu digunakan oleh fakultas yang lain. Ya, jadi yang fakultas yang lain. Jadi kita nggak bisa hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu atau Jumat, ya. Karena di jadwal Fakultas Ekonomi Bisnis hanya boleh luring, dikasih jadwal luring itu hari Senin dan Kamis ya. Ya, Senin kan. Jadi ya ini apakah Anda nanti bisa perpajakan satu ini bisa luring, atau misalkan nanti Anda bisa tuker luringnya sekali-sekali dengan kelas yang lain. Kebetulan kalau Kamis itu saya bagian kelas A misalnya.
Ya bisa tukeran untuk bisa kebagian luring semuanya misalkan ya. Jadi pas akuntansi A luring online, Anda bisa luring kan gitu ya. Bisa nanti tukeran. Nanti lihat dulu deh teknisnya, saya juga belum mendapat penjelasan secara jelas mengenai teknis luring itu sendiri. Tapi yang inti dari rektorat ya, karena juga Bapak sekarang ke rektorat. Jadi kalau dari rektorat sudah ada jelas bahwa perkuliahan luring untuk Fakultas Ekonomi Bisnis hanya dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Dan itu juga terbatas hanya 2 mata kuliah. Jadi di akuntansi hanya pengantar akuntansi 1 dan perpajakan 1. Dan hanya untuk semester 1 dan semester 3. Nah, itu juga terbatas. Jadi hanya 2 hari, terbatas mata kuliahnya, terbatas semesternya ya. Jadi nanti kita lihat dulu seperti apa. Yang penting pasti semua, kalau saya ini untuk 1 minggu ini pasti online dulu semuanya, karena nanti melihat dulu teknisnya seperti apa ya untuk yang lainnya. Jadi tidak semua ya, tidak semua mahasiswa semester itu bisa luring. Hanya semester 1 dan semester 3 dan hanya 2 mata kuliah tertentu ya. Kebetulan di jurusan akuntansi semester 1 itu pengantar akuntansi 1, sedangkan di semester 3 itu perpajakan 1 gitu ya. Dan itu hanya hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu juga terbatas juga ya. Nah, itu mungkin jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi jelas ya. Jadi ya mudah-mudahan lah sambil berjalannya waktu, kemudian kita juga tetap disiplin ya. Mudah-mudahan ke depan bisa normal kembali dan bisa kelas kembali kan gitu ya. Mudah-mudahan. Yang penting kita tadi tetap jalani prokes dengan benar ya. Tetap disiplin ya, supaya tadi semuanya bisa berjalan ke semula kembali. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau tanyakan? Ini semua udah masuk ya, Cucu, silakan. Sudah Pak, cukup. Cukup. Untuk semuanya udah masuk ke link Google Class ya? Classroom ya, udah masuk ya, tinggal masuk sana. Oke, kalau rasa cukup, saya masuk ke materi, tapi saya ingin sampaikan dulu dasarnya mengenai RPS ya, rencana pembelajaran semester untuk perpajakan 1 ini. Oke, kelihatan screen share-nya? Kelihatan? Screen share-nya ada? Belum ada, Pak. Belum. Ada Pak. Belum, Pak. Ada yang udah? Masih loading, Pak. Oh, gitu ya. Belum Pak. Belum ada Pak. Ada yang sudah belum? Udah saya screen share. Belum, Pak. Belum Pak. Masa belum ada sih? Belum, Pak. Masih memulai. Oh, Nah, ini udah ada. udah ya. Belum, Pak. Belum ada Pak. Belum Pak. Ya, Belum itulah. Pak. Lumayan ya kalau Zoom meeting jembatan ini ya. Nah, benar-benar harus stabil ya. Baik dari kuota maupun jaringan gitu ya. Kalau pakai WiFi biasanya oke, nggak masalah.
Yang kalau pakai kuota ya lumayan. Ada Pak, sudah. Ada Pak, udah ada. Udah ada, Pak. Oke. Jadi CVL prodinya ini ya. Nah, ini materi dasarnya. Ini harus direhab dulu sebentar nanti. Ini pengertian dasar fungsi dan ciri fungsi perpajakan, si perpajakan, dasar pengolahan, inti perusahaan pajak, NPWP, pemberitahuan SPT pajak, pembukuan, mekanisme penundaan, mekanisme pengusahaan pajak, PBB, bea materai, BPHTB, dan sekilas sebenarnya PPH dan PPN ya. Jadi ini secara nanti saya ini lagi deh, ramu lagi untuk hukum pajak ini dengan dasar-dasar yang lain supaya tadi lebih mengena pada dasar-dasarnya ya. Tapi nanti mungkin ada di sini akan lebih banyak di sini ya inti dari persoalan pajak ya mengenai perpajakan di Indonesia ya. Belum ke teknisnya ya, belum ke teknis bagaimana, tapi nanti saya berbicara dulu tentang dasar-dasar pungutan pajak di Indonesia ya. Nah, untuk buku referensinya, kalau bisa Anda sih punya buku dari Erly Suwandi ya. Erly Suwandi dari Salemba 4 edisi 7 ya. Itu ada di sana hukum pajak atau perpajakan 1 ya. Nah, nanti di sana ada akan dipelajari mengenai sistematika materi yang sama yang MPS ya. Ya, di sini ada bukunya. Nah, ini ada Erly Suwandi ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang paling utama ya. Dari Wirawan juga ada. Nah, ini yang paling bagus sih. Ya, Waluyo juga ada ya. Silahkan Anda pilih bukunya, referensinya yang mana. Ya. Tidak mesti harus buku print out ya. Tapi kalau misalkan Pak saya bukannya punya e-book ya nggak masalah. Yang penting dibaca kan. Itu ya. Kalau misalkan saya punya e-book tunggu ya. Jadi ini materi-materi dasarnya yang nanti akan kita pelajari sama-sama. Kemudian nanti penjelasannya di sini untuk materinya ya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran dulu mengenai perpajakan ini. Nah, ini saya sekilas nih, saya menggambarkan tentang perkembangan wajib pajak di Indonesia sampai dengan tahun 2017-2018 ya. Saya share dulu. Nah, ini. Bisa kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ada gambaran tentang pajak dalam APBN 2018. Jadi pajak dalam APBN itu kontribusinya itu mencapai 78%. Ya. Jadi kalau bicara penerimaan negara 2.000 triliun, maka 78%-nya dari sektor pajak. Besar ya. Jadi bahkan bergantung negara itu pada penerimaan pajak ini. Ya. Nah, ini gambarannya kenapa pajak menjadi primadona bagi pemerintah kita ya, khususnya pemerintah Indonesia, pemerintah pusat. Kenapa nggak seperti dulu? Dulu pendapatan negara kita ini tidak hanya dari sektor pajak, tapi ada dari sektor-sektor sumber daya alam. Sehingga bahkan sektor-sektor sumber daya alam dulu itu sangat besar. Kayak hasil hutan, hasil tambang, hasil minyak gitu ya. Hasil-hasil dari hutan sangat besar sehingga pajak tidak menjadi
sumber utama. Nah, tetapi memasuki era 2000-an, era 97 reformasi ke sini, ternyata sektor pendapatan negara kita bergeser. Kenapa bergeser? Ya tadi, karena sumber daya alam itu sifatnya tidak abadi ya. Hutan dieksploitasi terus, ditebang terus ya habis kan. Ya, apalagi kalau misalkan tidak dilestarikan kan gitu ya. Barang tambang juga sama dieksploitasi terus sampai habis. Seperti kayak dulu lah contoh ya. Contoh dulu yang paling terkenal hasil hutan kita itu adalah rotan. Ya. Rotan itu menjadi hasil hutan yang sangat-sangat jadi primadona dan diekspor ke luar negeri dan menjadi pendapatan negara. Tapi ya hari ini 2021 pernah nggak Anda mendengar rotan menjadi sebuah hasil negara ini? Nggak ada kan? Sama sekali kan? Nah, berarti kan karena tadi ya hutannya habis, akhirnya rotannya pun habis, bahkan kayu-kayu pun sekarang habis, tidak ada lagi kayu, bahkan hutan-hutan beralih menjadi industri, ya akhirnya habis. Maka ya sektor penerimaan negara pun akhirnya terkikis juga. Gitu ya. Nah, padahal dulu menjadi primadona. Nah, karena terkikis, pembangunan kan harus berlanjut. Negara kan terus berlanjut. Maka APBN ini dari mana pendapatnya? Ada sektor pajak lah. Pajak ini 78% ya. Sangat besar. Nah, lihat dari 2018 sampai 2016 terus meningkat realisasi target dan realisasinya, walaupun dari segi target 2016 lihat 1.355 triliun ya. Ini dalam triliun rupiah ya. Pencapaiannya hanya 1.900. Itu sudah mencapai target 78% atau nah, mengapa tidak tercapai pajak? Ya besar faktornya. Nah, di sini saya gambarkan mengenai ini versi DJP ya. Ini adalah kumpulan orang. Kumpulan orang ini adalah populasi rakyat Indonesia yaitu berjumlah 257 juta. Populasi orang pribadi ya. 257 juta. Ya kalau mungkin sekarang bisa nambah ya 2021 ya. Tapi nggak tahu nih apakah nambahnya signifikan atau justru berkurang karena pandemi COVID ini ya. Tapi datanya ya pasti masih di angka 250. Bahkan kalau nggak salah rumornya penduduk kita sampai 285 juta ya. Nah, kita lihat. Nah, yang hijau ini adalah orang pribadi warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak dan terdaftar di DJP, artinya hanya 30 juta orang yang punya NPWP ya. Dari 257 juta ini. Ya. Jadi hanya 30 juta aja berapa persen ya? Sedikit banget, 10% lebih ya. Iya, 12 lah, 12%-an ya. Jadi yang ini belum. Nah, kita lihat lagi. Nah, dari 30 juta ini, yang aktif lapor hanya 12,7 juta. Berarti yang 18 juta sekiannya punya NPP nggak lapor. Berarti kan kalau nggak lapor istilahnya dia pasif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti kan tidak ada penerimaan ke negaranya. Nah, hanya 12 juta ya yang lapor. Ini lapor ini belum tentu dia bayar pajak ya, bisa aja nihil kan. Nah, dari 12 juta ini hanya 1,5 juta orang WP yang bayar pajak. 1,55 juta. Sekitar ya 1,500 juta orang gitu. 500.000 ya. Yang bayar pajak ke negara. Padahal kalau kita lihat sebelumnya
penerimaan negara ini kan 78%. Nah, 78% berarti kan hanya dari 1,5 juta orang. Bayangkan kalau misalkan pendapatan negara kita, wajib pajak kita patuh dan bayarnya lebih banyak, minimal atuh dari 30 juta orang yang terdaftar ini bayar pajak. Itu kebayang-bayang peningkatannya terhadap penerimaan negara. Kan gitu ya? Tapi kan ini belum tentu. Kenapa? Karena kita juga belum tahu yang tidak punya NPWP itu apakah tidak patuh, yang tidak lapor itu apakah tidak patuh, atau justru mereka masih tidak mempunyai penghasilan untuk bisa dipajaki. Nah, gitu. Jadi pertanyaan besar juga ini, apakah emang kita ini negaranya sudah makmur atau justru belum makmur, kan gitu ya. Kalau makmur itu pasti sektor pendapatan pajak akan makmur juga. Nah, ini gambaran kenapa pajak masuk dalam kurikulum ini, kurikulum mata kuliah, supaya tadi negara ingin bagaimana warga negaranya bisa bergotong royong untuk bisa juga memberikan sumbangsi pada negara melalui sektor perpajakan. Ya. Nah, seperti ini gambaran umum bagaimana sih pajak masuk ke Indonesia atau pajak harus dipungut di Indonesia. Ya. Nah, saya gambarkan juga mengenai sekarang ke materi tentang filosofi dasar. Saya lihat dulu. Nah, ini mengenai latar belakang sejarah pungutan pajak di Indonesia ya. Nah, sejarah pungutan pajak di Indonesia. Di sini tiknya adalah mahasiswa memahami tentang terbentuknya negara, kemudian memahami tentang fungsi pemerintahan, memahami siklus hubungan negara dan warga negara, kemudian memahami sejarah singkat tentang pungutan pajak di Indonesia ya. Kita lihat bahwa menurut Aristoteles, filsuf ya asing ini, bahwa manusia merupakan makhluk bermasyarakat atau zoon politikon ya. Jadi manusia itu merupakan makhluk bermasyarakat. Artinya apa? Bahwa secara hierarki, secara individu, secara filosofis dasarnya manusia itu tidak bisa hidup dengan hanya sendiri, tetapi memerlukan bantuan orang lain. Makanya disebut dengan makhluk sosial. Ya. Nah, maka terbentuknya negara ini dasarnya dari ini. Karena hidupnya manusia itu tidak bisa sendiri, maka dia berkelompok, berkumpul dengan yang lain. Akhirnya banyak dalam satu kewilayahan, terus ya punya kepentingan yang sama, punya tujuan yang sama, akhirnya dalam satu wilayah, mungkin dulunya satu dusun, lalu satu dusun satu desa, lalu satu desa satu kecamatan menjadi satu provinsi, kabupaten, kota, kemudian jadi satu provinsi menjadi sebuah negara. Nah, itulah mungkin filosofi tentang terbentuknya sebuah negara, bahwa negara terbentuk karena tadi prinsip dasarnya manusia adalah tidak bisa hidup sendiri ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dia akan memerlukan bantuan orang lain, manusia lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka akan berkelompok akhirnya menjadi sebuah negara, organisasi. Nah, ini konsepnya. Bahwa konsep negara dalam pengertian sebagai organisasi yang dipelopori di sini oleh Z. Lugemann, bahwa over the theory fund and styling standards. Di sini bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur. Jadi kan tadi filosofinya adalah tadi kan
semakin banyak orang berkumpul, semakin besar dalam satu wilayah, akhirnya menjadi sebuah negara. Ketika sebuah negara terbentuk, maka di sini tujuan keberadaan negara ini adalah harus untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Akhirnya bahwa perlulah di sini negara menjadi sebuah alat pengatur. Kenapa? Kan tadi banyak orang dalam wilayah, maka harus diatur. Ya. Di sini otoriti kekuasaannya, ya. Nah, jadi itulah filosofi terbentuknya sebuah negara. Jadi Anda harus bisa bahwa di sini kenapa harus ada sebuah negara? Kenapa harus ada sebuah pemerintahan? Dari sini, ketika mengatur kekuasaan tertinggi dibentuk, harus ada aturan, harus ada peraturan. Kenapa? Untuk menghindari di sini kekuasaan yang sewenang, juga cara-cara batasan sampai di mana kuasa itu dapat digunakan, hidup bersama baik oleh individu maupun negara atau golongan, organisasi maupun negara itu sendiri. Makalah negara, dalam sebuah negara ada yang disebut pemerintahan. Itu, ya. Nah, sekarang fungsi pemerintah. Apa sih fungsi pemerintahnya? Menurut Meriam Widiarjo 98, fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 1. Law and order. Jadi sebagai pelaksana penertiban, law. Jadi law itu adalah hukum. Jadi artinya bahwa ketika manusia berkumpul dalam sebuah kelompok yang besar dan menjadi sebuah negara, maka perlu yang namanya aturan penertiban, maka di sana pemerintah bertanggung jawab terhadap law and order-nya. Ya. Nah, tujuannya apa? Sebagai stabilisator atau sebagai stabilisator, ya. Stabilisator. Jadi artinya negara atau pemerintah ini ada itu sebagai stabilisator. Stabilisator itu kenapa demikian? Karena kalau tidak ada pemerintah, maka ya tadi ketertiban tidak akan terlaksana, terjadi bentrok, akhirnya banyak orang atau banyak orang-orang tersebut hanya mementingkan golongan atau pribadinya sendiri. Ya. Kedua adalah fungsi pemerintahan adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya. Ketika dia punya kekuasaan, maka dia berkewajiban pula untuk mengusahakan kesejahteraan kemakmuran rakyat. Nah, dewasa ini fungsi ini dengan penting, terutama bagi negara baru. Kenapa demikian? Karena tadi ketika dia mengatur, maka pemerintah juga harus menyediakan. Ya, ini apa? Kesejahteraan, kemakmuran. Ya. Nah, di sini fungsi pertahanan ini lebihnya ke ancaman. Ya tadi negara juga sebagai fungsi pemerintah. Pemerintah itu juga merupakan fungsi pertahanan, ya. Kemudian fungsi menegakkan keadilan yang keempat itu sebagai fungsi pemerintah, ya. Nah, sedangkan dari fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah ada 3. 1, tindakan pemerintah menyangkut efisiensi berupa segala upaya memperbaiki kesalahan pasar. Tadi ketika secara ekonomi ada yang maju, ada yang lemah, maka pemerintah harus bisa menstabilkan. Jangan terjadi monopoli, jangan terjadi istilahnya persaingan pasar yang tidak sehat. Maka disinilah pemerintah perannya. Makanya dalam setiap kehidupan, dalam ekonomi, hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak itu selalu diatur oleh negara. Contoh, misalkan oleh pemerintah, ya. Contoh sepertinya bahan bakar minyak, gas, dan bumi, ya. Itu kan diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu menyangkut hak hidup orang banyak, hak hajat orang banyak seluruh Indonesia. Kalau dibiarkan begitu saja, akan terjun bebas dan itu akan terjadi kekacauan. Makanya dikuasai oleh negara, ya. Jadi hal-hal yang lain pun, misalkan ekspor, impor juga sama, diatur oleh negara, oleh pemerintah, tujuannya juga sama. Tadi untuk dari ketertiban, ya. Berikutnya
program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. Nah, di sini keadilan itu dalam konteks pemerataan. Apa pemerataannya? Pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin tanpa ada pemerataan. Ya, makanya di sini. Nah, disinilah sektor pajak yang nanti akan berperan untuk menciptakan keadilan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi yang tajam dari siklus bisnis yang bisa menangkap pengangguran dan inflasi. Kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah di sini sebagai stabilitas moneter. Ya. Jangan sampai juga inflasi pengangguran tinggi. FKJ perekonomian walaupun ya pada saat ini pemerintah ya kita juga sama maklumi bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak yang semua berjalan mundur ya, artinya tidak sesuai dengan harapan karena tadi terganjal oleh pandemi COVID-19 ini secara ekonomi ya maklumi lah karena emang sampai sekarang juga masih dalam kondisi pandemi ini ya. Nah, jadi apa sih bahas dasarnya ini? Maka fungsi perekonomian kestabilan dan ini, nah inilah nanti yang akan berkaitan dengan sektor perpajakan. Ya. Nah, sekarang hubungan negara dan warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, ya, dan mewakili Indonesia sebagai tanah airnya bersikap setia pada NKRI yang disahkan oleh undang-undang. Jadi di sini, ya, bahwa di mana warga negara ini diberi kebebasan untuk yang aspirasinya dalam konteks yang positif. Nah, disinilah ya tujuan negara Republik Indonesia di sini sesuai undang-undang. Kan Anda baca tuh dalam undang-undang pembukaan undang-undang ya bahwa tujuan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari sini maka hubungan negara dengan warganya yaitu konteksnya ini. Ya. Jadi tidak akan ada negara tanpa warga negara. Jadi di sini hubungannya jelas. Negara membutuhkan warga negara membutuhkan negara. Ya, merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang harus Anda saling bersinergis ya. Nah, salah satunya di sini bahwa untuk menjaga kelangsungan sebuah negara dan tertata dengan sebuah negara, maka pemerintah melakukan sebuah hak dan kewajibannya setiap warga negara. Salah satunya adalah hak pemerintah untuk memungut pajak dan kewajiban warga negara membayar pajak. Ya. Nah, ini yang menjadi dasarnya. Sehingga tadi hubungan warga negara dan negara yaitu tadi saling melengkapi. Nah, kita berbicara ketentuan umum perpajakan di Indonesia dasarnya jelas. Nah, sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36. Ini yang lama ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor KUP Undang 36 tahun 2008 ya. Kemudian 2009. Kemudian ada aturan-aturan yang pengganti kemarin yang lainnya adalah Omnibus Law ya atau ketatanegaraan atau Omnibus Law ya. Ada aturan-aturan KUP juga berubah di sana. Nah, ini hubungan mengenai negara dan warga negara. Lalu bagaimana sih sejarah pemungutan pajak? Dulu waktu zaman kita menjadi sebuah kerajaan, ada yang namanya apa ya? Kalau raja itu, coba deh.
Dulu pernah nggak dengar apa yang disebut dalam kerajaan itu? Kalau iuran kepada raja itu. Upeti, Pak. Nah, upeti itu. Dulu tuh kan waktu zaman kerajaan itu upeti. Tapi dulu itu upeti itu sifatnya mutlak oleh raja, benar nggak? Jadi mutlak itu tidak diatur, yang penting titah raja, ini upetinya ini siap apapun kan gitu ya. Nah, upeti ini menjadi dasar sejarah pungutan pajak di Indonesia. Ketika negara Indonesia berkembang menjadi sebuah dari kerajaan menjadi sebuah negara republik yang dulunya upeti, maka diaturlah. Pada zaman penjajahan juga sama, kita diatur oleh penjajah. Sama juga upeti, tapi berubah menjadi sebuah nama pajak, kan gitu ya. Nah, itulah sejarah bagaimana pungutan pajak di Indonesia. Dulunya upeti dirubah oleh negara penjajah menjadi pajak, ya. Tapi dulu upeti itu apapun ya. Jadi kalau misalkan petani bayar upetinya pakai padi, yang singkong ya pakai singkong, yang tukang seeng ya pakai seeng bayarnya kan gitu ya. Nah, tetapi untuk hari ini tidak seperti itu. Apapun Anda profesinya, tetap bayar pajak mah harus berdasarkan moneter atau berdasarkan cash, ya. Jadi misalkan Egi, misalkan tukang hayam, saya mau bayar pajaknya tuh hayamnya Pak, nggak bisa. Atau Cecep, misalkan tukang besi atau bandar besi, saya mau bayar pajaknya ke besi, nggak bisa, ya. Sekarang itu pajak itu berupa cash, berupa uang, ya. Jadi tidak bisa berbicara tadi natura, ya. Di sini kan dulu upeti itu natura anything, ya. Padi, ternak, hasil tanaman lainnya, pisang, kelapa dan lainnya, ya. Tapi sekarang upeti ini dirubah. Nah, ini sejarah-sejarah aturan yang dulu. Nah, lihat ordonansi ini kan dulu ya sifatnya dari ini ya, dari penjajahan ya. Ada aturan bea mate, baik nama, terus banyak sampai dengan aturan-aturan pajak terbaru. Nah, ini ya. Nah, kenapa sih pajak harus ada aturan-aturannya? Harus ada undang-undangnya, gitu kan? Kita lihat di sini definisi pajaknya. Nah, di sini, nah ini, jadi dalam pengertian pajak bahwa unsur pajak itu iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Kenapa harus berdasarkan undang-undang? Kenapa? Karena dapat dipaksakan. Nah, artinya bahwa pajak itu mengikat, memaksa. Maka ketika negara atau pemerintah akan memungut pajak, maka harus berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena tadi sifatnya memaksa. Ya. Nah, ini di sini ya. Tentang konsep kenapa pajak harus berdasarkan undang-undang. Nah, tadi di sini dalam konteks ini kenapa banyak aturan-aturannya ya. Sampai dengan PPH, PPN, PPNBM, kemudian bea matre. Sempat terus diubah kenapa? Dasarnya tadi. Kenapa? Harus dirubah terus karena tadi aturan-aturannya terus berubah. Kenapa? Karena setiap negara mengenai pajak, maka harus ada aturan yang menaunginya. Nah, seperti ini sejarah atau dasar-dasar tadi kan negara, sejarah negara, terbentuknya negara, kemudian hubungan
warga negara dan negara, ya, fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsinya, kemudian kaitannya dengan pajak, kenapa, kemudian sejarahnya juga pajak di Indonesia seperti apa dulunya. Oke, sampai sini silahkan ada yang mau tanyakan dulu atau mau disampaikan. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Nah, itu saja dulu untuk mata kuliah perpajakan. Satu sebagai dasar dulu ya. Nanti Anda kita lihat ke depan seperti apa materi-materi. Nanti saya juga akan saya share. Ini untuk bukti kehadiran saya record ya, supaya nanti Anda lihat Anda hadir atau tidak hadirnya. Sekarang saya print screen dulu ya, supaya Anda ada buktinya ya. Tolong videonya di-on-kan semua. Satu, dua, tiga. Bentar, saya masukkan dulu ke grupnya. Coba yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, jadi itu untuk materi sekarang sebagai dasar. Nanti untuk RPS dan materinya saya share juga di Google Classroom ya. Untuk nanti silahkan Anda baca ke sana dan download dan dipahami, dan siap-siap juga Anda mengeksplor materi-materi mengenai perpajakan ini sendiri ya. Oke, gimana, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Oke, ini saya mau absen dulu deh. Saya pengen tahu dulu nama-namanya siapa aja nih. Cucu. Urutannya nggak ada ya, urutan ini ya? Atau saya absen dulu dari Google Class deh. Ada nggak semua? Di Google Class udah masuk belum semua? Sudah, Pak. Di Google Classroom ada 30 ya. Ada Alvira. Ada Alvira? Hadir, Pak. Ada. Alvira ada ya. Anita Karina? Hadir, Pak. Oke, Arin Sadia? Hadir, Pak. Ya. Cep Haryana? Hadir, Pak. Cucu Siswa Mawati? Hadir, Pak. Dewi Laila Nur Barokah? Hadir, Pak. Dila Oktaviani? Hadir, Pak. Egi Nurjaman? Hadir, Pak. Erin Supriyatna? Hadir, Pak. Vira Arianti? Hadir, Pak. Ada. Hana Nur? Hadir, Pak. Oke. Kartika Rianti?
Hadir, Pak. Maya Kusuma Dewi. Maya nggak ada? Hadir, Pak. Ada. Hadir. Nabila Nindayanti. Hadir, Pak. Nining. Suaranya tambah kecil ya. Nurani Tri Oktavia. Hadir, Pak. Oke. Otih Nur Alia. Hadir, Pak. Rani Oktavia. Hadir, Pak. Regita Handayani. Hadir, Pak. Reja Fahruroji. Reja. Ada Hadir, Pak. Reja. Oke. Rindi Anjani. Hadir, Pak. Andika. Rindi. Hadir, Pak. Rahmat Hidayat. Hadir, Pak. Azahra Salsabila. Azahra Salsabila nggak ada. Hadir, Pak. Salma Nurul Azmi. Hadir, Pak. Cynthia Sri Mulyana. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Sulistiani. Hadir, Pak. Tiara Suci. Hadir, Pak. Tresna Rizky Rahayu. Hadir, Pak. Windy Amelia. Hadir, Pak. Oke, semua udah ada. Ada yang belum? Kesebut? Ada ya semua ya? Oke, sekian aja untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah ilmunya. Tapi Anda terus eksplor ya. Nanti ada pemberitahuan lagi mengenai beberapa hal mengenai pekerjaan ini ya. Anda juga masuk aja di Google Class ya. Langsung di sana nama NPM ya. Kasih komentar ya. Kasih komentar nama dan NPM. Oke, terima kasih. Saya Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.